Entrepreneur Talk. Untuk penyandang disabilitas di layanan-layanan publik itu baru ada, kalau saya tidak salah baru ada 2. Untuk aksesnya itu di rumah sakit, tapi hanya di depan, itu untuk akses bagi pengguna kursi roda. Dan sementara untuk penyandang disabilitas tunanetra, kita bisa lihat di pelataran pengadilan. Itu ada akses di sana yang memang menggunakan ubin khusus atau building block untuk penyandang disabilitas tunanetra. Bapak Suherman, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Wilayah Bulukumba. Selamat datang di studio Bulukumba Entrepreneur TV, TV liputan motivasi dan inspirasi. Dan kita berada dalam segmen Bicara Bulukumba Entrepreneur Talk, sebuah acara yang senantiasa menghadirkan sosok atau tokoh inspiratif yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Suherman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sibuk Pak ya? Alhamdulillah. Ya, kalau saya lihat status Bapak atau histori Bapak di medsos, luar biasa Pak mobilitas Bapak. Kalau pagi ini ada di desa A, berikutnya 1 jam kemudian ada di desa B, dan itu berlangsung hampir tiap hari Pak. Nah, itu apa rahasianya Pak sampai semangatnya luar biasa dan kesehatannya juga terjaga Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau berbicara tentang apa rahasianya, saya rasa itu tidak ada rahasia apa-apa. Yang pastinya semangat selalu ada, motivasi selalu ada, dan yang paling penting yang saya rasakan sekarang adalah bagaimana bisa memotivasi orang lain dengan kekurangan yang kami miliki. Otomatis kalau teman-teman di luar sana non penyandang disabilitas pasti berpikir kalau orang seperti Pak Suherman saja bisa, kenapa saya tidak? Iya. Ya Pak, sejak kapan Bapak jadi Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas untuk wilayah Bulukumba Pak? Sejak 2011. 2011 saya diangkat oleh teman-teman, dipilih oleh teman-teman menjadi Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas untuk wilayah Kabupaten Bulukumba. Visi dan misi PPDI sendiri Pak? Yang pastinya bagaimana saya bisa membuat teman-teman penyandang disabilitas tidak terpuruk, tidak merasa rendah diri, dan punya kepercayaan diri bahwa dengan satu prinsip, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan itu yang harus ditunjukkan kepada masyarakat luas, karena meskipun ada kelebihan di balik kekurangan, kalau tidak ditunjukkan Pak, itu sama saja dengan bohong. Sejauh ini Pak, peran PPDI di Bulukumba seperti apa Pak? Apanya? Peran PPDI Pak? Oh ya, kalau peran PPDI di Kabupaten Bulukumba, memang awalnya kami hanya turun untuk mensurvei teman-teman penyandang disabilitas, karena ada beberapa data yang saya pegang dan ternyata data yang dari dinas sosial itu tidak sinkron dengan apa yang ada di lapangan sebenarnya, karena banyak data yang kami dapati setelah cross check ke lapangan, ternyata pemerintah setempat juga tidak tahu kalau ada penyandang disabilitas di wilayahnya. Berarti saya berpendapat sistem pendataan yang kurang maksimal. Berarti Bapak verifikasi ulang kalau begitu Pak ya? Bisa dikatakan begitu Pak. Apalagi dengan dipercayanya PPDI bermitra dengan Disduk Capil untuk menjemput dan mengantar pulang penyandang disabilitas untuk melakukan perekaman, baik penerbitan KTPL, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Seperti apa kemitraan yang terbangun Pak dengan Disduk Capil ini Pak? Kalau yang terbangun
kami dari PPDI tidak ada kesulitan di dalam capil seperti proses antrian, tetapi tetap juga harus memenuhi prosedur yang ada tentang administrasi atau kelengkapan untuk penerbitan identitas kependudukan itu sendiri, itu harus terpenuhi. Tapi proses antrian memang capil tidak memberikan kesulitan. Capil memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi penyandang disabilitas dan selalu menjadi prioritas untuk penerbitan identitas kependudukan itu. Nah, terkadang itu apa saja yang perlu disiapkan oleh penyandang disabilitas supaya proses data kependudukan ini bisa terrealisasi dan diakses secepatnya, Pak? Kalau itu saya merasa bahwa proses untuk penerbitan identitas kependudukan itu tidak berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Iya. Karena baik dari pengantar lurah atau desa dan semacamnya itu juga harus dilengkapi. Iya begitu ya. Iya. Saya mau tahu juga, Pak, sejauh ini sudah berapa anggota PPDI yang terdata atau masuk di database PPDI, Pak? Kalau di database PPDI yang berbasis nih, itu kurang lebih 400 yang saya jemput bersama dengan capil. Iya, Pak. Dan mungkin masih ada yang belum sempat diakses, Pak ya? Masih banyak. Banyak. Iya. Kemudian, Pak, keberpihakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas itu bagaimana, Pak? Keberpihakan itu sudah sangat luar biasa. Karena dibuktikan dengan terbitnya peraturan daerah tentang perlindungan hak bagi penyandang disabilitas itu sudah ada di Kabupaten Bulukumba untuk peraturan daerahnya. Tinggal kami menunggu seperti apa implementasi ke depan. Dan sejauh ini Bapak belum melihat ada implementasi konkret terkait dengan hadirnya Perda itu, Pak ya? Belum maksimal, Pak. Karena bisa kita lihat sendiri untuk akses saja untuk penyandang disabilitas di layanan-layanan publik itu baru ada, kalau saya tidak salah baru ada 2 untuk aksesnya itu di rumah sakit, tapi hanya di depan itu untuk akses bagi pengguna kursi roda, dan sementara untuk penyandang disabilitas tunanetra kita bisa lihat di pelataran pengadilan. Itu ada akses di sana yang memang menggunakan ubin khusus atau building block untuk penyandang disabilitas tunanetra. Padahal semua instansi layanan publik itu seharusnya menyediakan akses khusus, Pak ya? Betul sekali, dan sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena instansi yang mengeluarkan atau menelurkan perda tersebut juga tidak akses bagi penyandang disabilitas. Instansi DPRD. Gitu. Karena dia yang membuat. Iya. Ada pesan khusus, Pak, untuk DPRD, Pak? Di setiap saat, Pak, ketika saya diberikan kesempatan untuk itu, saya hanya menghimbau setidaknya DPR membuat akses bagi penyandang disabilitas khususnya, apalagi kalau ruangannya ada di lantai 2, itu sangat-sangat kesulitan bagi pengguna kursi roda. Dan juga untuk pemerintah pada khususnya sedapat mungkin juga menyiapkan akses pada ikon Kabupaten Bulukumba yang pertama sekali orang ngelirik ke situ ketika masuk di kota Kabupaten Bulukumba adalah Masjid Islamic Center. Dan itu belum ada, Pak? Belum ada. Dan pernah saya uji coba, ada teman dari Jogja untuk uji coba, dan sangat-sangat disayangkan karena pengguna kursi roda harus diangkat naik ke tempat sana. Iya, Pak ya. Iya, betul. Iya. Kemudian, Pak, kalau pemerintah desa misalnya bagaimana, Pak? Apakah di desa hari ini sudah disiapkan anggaran pemberdayaan misalnya atau anggaran kebutuhan-kebutuhan lain untuk penyandang disabilitas, Pak? Itu juga yang sangat disayangkan karena tidak ada. Karena beberapa kali ada beberapa desa yang saya kunjungi, memang katanya tidak ada pos-pos untuk penyandang disabilitas di dalamnya. Tetapi saya memberikan masukan untuk hal-hal seperti itu. Kita jangan terlalu kaku menyikapi aturan yang ada.
Karena jelas di dalam aturan sudah ada kesejahteraan. Memang secara spesifik tidak dijelaskan bahwa kesejahteraan itu diperuntukkan untuk penyandang disabilitas. Tetapi secara umum, saya rasa untuk kesejahteraan itu sudah masuk di dalamnya untuk penyandang disabilitas, baik beda rumah dan alat-alat bantu lain. Dan itu belum ada desa yang memberikan akses khusus dari segi politik anggaran Pak untuk penyandang disabilitas Pak. Sampai sekarang belum ada. Belum ada Pak. Tapi sangat disayangkan memang karena adanya pandemi. Sebenarnya Bulukumba akan menjadi tuan rumah temu inklusi di Desa Kambuno, dan itu sudah ada pembenahan di sana, jalur-jalur khusus untuk penyandang disabilitas sudah ada, tetapi lagi-lagi sangat disayangkan. Dan itu gambarnya bagaimana Pak? Lanjut atau ditunda? Ini juga tadi yang sempat saya diskusikan sama teman-teman dari provinsi terkait temu inklusi itu akan dilakukan lewat daring. Begitu Pak. Iya, selama Bapak dipercaya sebagai ketua PPDI Bulukumba Pak, kegiatan apa saja yang dilakukan Pak? Ada beberapa hal Pak. Yang pertama yang kami lakukan itu adalah pengadaan kursi roda bagi teman-teman penyandang disabilitas yang lumpuh. Iya. Dan memang ini sudah sangat-sangat luar biasa respon masyarakat, karena ketika kami mengalami jalan buntu di pemerintahan, saya berinisiatif, berinovasi, melakukan seperti itu tadi, penjualan stiker. Pada saat memasuki pergantian tahun, saya menjual kalender. Nah, itulah yang menjadi inovasi saya, dan selalu mengatakan bahwa untuk hal-hal yang seperti itu, untuk kebaikan, tidak ada yang tidak bisa kalau tidak kita berusaha. Apakah tidak disiapkan anggaran di instansi pembina Pak ya? Jadi ada kan instansi pembina untuk PPDI ini Pak ya? Kalau PPDI tidak ada. Kalau di dinas sosial memang ada, tetapi lagi-lagi Pak, ketika penyandang disabilitas itu sangat urgent membutuhkan bantuan tersebut, nah kita bisa tahu sendiri bagaimana kalau instansi pasti perlu penganggaran dulu, proses apa segala macam. Jadi dia butuh mungkin dalam 1 tahun itu baru bisa dapat anggaran. Jadi sejauh ini belum ada anggaran real PPDI Pak ya? Belum ada sumber-sumber yang jelas yang ada di instansi tertentu Pak? Belum ada. Belum kalau ada. Secara penganggaran terkhusus untuk PPDI belum ada. Begitu Pak ya. Iya, kemudian Pak, dalam hal pemberdayaan anggota PPDI, apakah ada unit-unit usaha tertentu yang rencana mau didirikan oleh PPDI atau mungkin sudah ada sejauh ini Pak? Ada beberapa teman penyandang disabilitas yang punya usaha sendiri, tetapi itu berkat instansi-instansi seperti Disnaker yang melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ada beberapa teman yang sudah memiliki usaha sendiri, baik di tata rias dan penjahitan. Itu adalah hasil dari pelatihan-pelatihan itu tadi yang dilakukan oleh Disnaker dan alumni dari PSBDF provinsi. Nah, pelatihan itu disertai juga dengan bantuan sarana usaha Pak? Kalau dari Makassar ya, tetapi kalau untuk kabupaten saya rasa belum. Belum juga Pak? Belum. Hanya sekedar itu pun pelatihannya saya rasa memang sangat-sangat kurang maksimal, karena hanya paling lama 3 bulan kalau saya tidak salah. Tapi akhir-akhir ini hanya 1 bulan. Begitu ya. Nah, barangkali juga yang perlu menjadi perhatian, khususnya pemerintah pusat, untuk sedapat mungkin memberikan anggaran yang lebih bagi daerah untuk terkhusus bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan-pelatihan itu tadi. Nah ini Pak, selama COVID semua masyarakat ini terdampak Pak, termasuk mungkin PPDI beserta dengan anggotanya. Apakah PPDI ini juga mendapat bantuan sekaligus menjadi prioritas Pak bagi pemerintah dalam hal bagaimana PPDI ini bisa berdaya di masa pandemi ini Pak? Tidak semua. Tidak semua mendapat. Justru sangat-sangat disayangkan memang, karena di setiap desa, berani saya mengatakan, tidak ada data penyandang disabilitas yang dia pegang. Begitu Pak ya? Begitu. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Padahal desa kan punya akses langsung Pak, tahu betul siapa masyarakatnya yang masuk kategori penyandang disabilitas Pak.
Makanya Dan itu tidak ada datanya Pak ya? betul, makanya itu tadi Pak yang saya bilang, sistem pendataan yang harus dibenahi. Iya. Nah ini ada stiker Pak. Iya. Ya, stiker ini bisa ya membantu ya penyandang disabilitas yang punya keterbatasan Pak ya. Dan ini bantuan untuk kursi roda Pak ya? Betul. Salah satu, dan saya hanya membuat seperti ini Pak ketika ada target. Ketika ada memang penyandang disabilitas yang butuh, yang kemarin dari desa Katangka, Iya. itu juga begitu saya kunjungi ternyata dia tidak punya identitas kependudukan KTPL. Makanya kami berkoordinasi lagi dengan Capil. Capil merespon cepat, menjemput saudari kita ini Nur Hayati untuk perekaman di Capil. Dan sangat-sangat luar biasa memang perhatian Capil Pak. Karena kenapa? Karena kalau sistem sekarang yang dilakukan Capil adalah sistem online, mendaftar dulu. Mendaftar dulu baru bisa dibawa perekaman. Tetapi kalau penyandang disabilitas tidak melewati proses yang seperti itu, langsung saja diantar ke Capil. Dan masyarakat memang sudah tahu persis juga bahwa penyandang disabilitas itu harus menjadi prioritas. Nah, guys, ini di hadapan saya ada stiker. Ini bisa membantu penyandang disabilitas yang mengalami kelumpuhan untuk dibuatkan kursi roda. Dan guys yang mau berpartisipasi untuk ya meringankan beban yang saya maksud tadi, ya bisa membeli sekaligus bisa menghubungi Bapak Suherman, Ketua PPDI Kabupaten Bulukumba. Cukup menarik diskusi kita pada kesempatan kali ini Pak Suherman, cuma karena dibatasi waktu ya kita harus sudahi diskusi kita. Namun saya harapkan ada mungkin harapan Bapak atau pandangan-pandangan Bapak terkait dengan keberadaan perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia wilayah Bulukumba, termasuk dengan anggota-anggotanya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari awal kami hanya memang punya perhatian kepada penyandang disabilitas, tetapi akhir-akhir ini mungkin karena kinerja masyarakat yang lihat, sehingga ada beberapa non disabilitas juga meminta bantuan untuk difasilitasi ketika dia bermasalah administrasi di rumah sakit. Seperti kemarin yang kami tangani, ada warga yang umur 1 tahun, ini ada tumor di leher, tetapi tidak punya BPJS. Nah, saya mencoba seperti apa yang pernah saya lakukan untuk memfasilitasi dengan menggunakan SKTM yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial, dilanjutkan dengan disposisi pemerintah, baik dari Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Sekda. Salah satu dari mereka yang bisa mendisposisi rekomendasi tersebut. Tapi sangat disayangkan, kemarin yang saya lakukan itu sudah tidak diterima lagi SKTM-nya di rumah sakit dengan alasan tidak terdaftar di BDT, Basis Data Terpadu. Dan melalui kesempatan ini, saya meminta kepada pemerintah, khususnya kalaupun ini bisa sampai ke pusat, saya meminta sedapat mungkin sistem pendataan BDT bisa diverifikasi ulang, bisa dilakukan kembali untuk sistem pendataan. Dan saya juga berani mengatakan, kalaupun bisa, data BDT tersebut itu dibuka kembali. Karena jangan sampai data tersebut di dalamnya sudah ada yang meninggal tetapi tidak diverifikasi ulang. Dan ini merugikan masyarakat rentan, khususnya penyandang disabilitas yang berekonomi lemah ke bawah, karena tidak lagi bisa berobat ke rumah sakit tanpa BPJS. Dan masih banyak warga Kabupaten Bulukumba yang tidak punya BPJS. Luar biasa. Ya, guys, luar biasa diskusi saya dengan Bapak Suherman, Ketua PPDI Kabupaten Bulukumba. Tapi karena waktu membatasi kita cukupkan diskusi atau bincang santai pada kesempatan kali ini. Beliau dengan segala kekurangan dan keterbatasannya bukan menjadi para penghalang untuk berbuat bagi masyarakat yang lain. Nah, Bigens, sebelum kita akhiri diskusi ini, saya berharap Bigens bisa subscribe, bisa like, komen, dan share channel ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.